Oh, perkenalkan saya Sabrina dari IPB University X59. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang mengecek structural break di software RStudio. Nah, pertama-tama, yang paling utama itu kita sebenarnya harus melihat dulu nih, package. Jadi di sini aku udah nulisin beberapa poin-poin penting. Nah, yang pertama itu sebelum kita mulai semuanya, kita harus ngecekin dulu apakah package ini udah ada. Karena ini penting banget teman-teman, kalau misalnya package-nya nggak ada, kita nanti malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, maka dari itu, ini jadi yang pertama itu ada Zoo. Kalau misalnya udah ada, tinggal contek aja. Tapi kalau misalnya belum ada, bisa dulu diinstal di sini. Tinggal ketik aja Zoo. Terus kita juga ini stroke change. Nah, ini juga yang penting banget soalnya nanti ada beberapa rumus yang sesuai dari sini. Saya sama T-series. Udah kecontek. Kalau misalnya udah contek semua, kita bisa langsung masukin data kita aja. Nah, di sini import dataset, terus from Excel, terus browse. Nah, nanti tinggal masukin data time series yang mana yang kita mau cek ada nggak sih eh, apa sih namanya itunya atau enggak gitu kan, struktur breaknya atau enggak. Nah, kebetulan aku ada ya, nih, ini aku masukin. Setelah itu di sini kita sambil nunggu softwarenya nge-scan data kita, kita juga bisa ganti ke yang gampang gitu loh di sini data. Terus ntar abis itu tinggal cancel, tinggal import. Karena aku udah ke import, nah nanti di sini udah ada nih. Nah ini data yang aku punya. Nah selanjutnya dari itu kita eh, ngeset dulu data kita. Jadi kita di sini ngatur dulu datanya biar bisa baca sama sistem softwarenya. Nah, yang pertama itu di TS data. Nah, ini itu kayak mau ngapus kolom pertamanya gitu. Nah, setelah itu kita langsung yang ini sih yang penting banget, yang di TS data ini tinggal di run aja. Terus habis itu komen juga kurs sama dengan TS dalam kurung TS data, koma start C 2020 C frekuensi. Nah, ini itu adalah em, jadi dia bakal ngecek data kita gitu. Nah, di mana di sini start with C 2020 di mana data aku itu variabelnya di tahun 2020. Nah, ada pun frekuensinya itu sebenarnya ini 1 tahun, tapi karena ini langsung ambil dari uh, kurs BI dan itu cuma ada frekuensi 250. Nah, di sini jadi aku bakal terus cuma 250. Selanjutnya kita bakal melihat plot awal. Nah, gimana sih? Tinggal type aja di mana plot titik TS dan course. Nah, jadi course itu adalah renamean kita dari TS data tadi. Sini kehadiran. Nah, selanjutnya kita bakal lihat data yang kita punya itu di sini bisa dilihat. Bisa. Oh, bisa deh. Nih. Ini. Nah, selanjutnya bisa dilihat bahwasanya di sini terdapat nih secara non formal, secara visual, visual kita bisa melihat di sini adanya lonjakan secara dadakan di dalam data yang kita miliki. Nah, ini bisa dibilang bahwasanya di sini ada structural break yang terjadi. Nah, selanjutnya karena kita udah tahu nih, oh beneran ada nih secara visual ada structural break. Nah, kita mau ngecek lagi nih di model check flow-nya. Nah, jadi itu kita melihatnya dari, jadi kita mau lihat f-stats-nya dari data yang kita miliki. Nah, jadi langsung cek aja itu kita masuk ke struktur change yang udah kita download tadi. Nah, di sini, nah terus kita cari tuh tentang SCTS.
Nah, jadi habis itu kita bisa ke structure change tadi, terus masuk ke fstat. Nah, di sini ada nih dilihatin kalau misalnya ini adalah eh, rumusnya. Nah, kita bisa langsung nih. Dan jadi fstat sama dengan f-nya itu harus besar, terus masukin kurs di satu gitu kan. Nah, dari mulai satu. Nah, F ini aku juga rename dulu biar nanti ke depannya kita bakal enak. Terus tinggal di run aja. Nah, eh, setelah itu kita masuk XC test, maksudnya itu structural test dari F course itu tadi. Nah, kita mau lihat nih ada enggak structural text-nya, structural break-nya dari sini. Ini secara formalnya. Nah, kita bisa lihat nih hasilnya adalah dari sini, yang mana sub F yang kita milikin itu. Nah, ini kan bisa kita lihat nih bahwasanya p-value itu sangat kurang gitu loh. Sub F-nya itu besar banget. Nah, di mana ini lebih dari 0,0,5 yang mana di sini bisa dibilang dia menolak nol dan menerima hasil. Dan ini signifikan dan ada structural text gitu. Nah, setelah itu kita mau find the break gitu loh. Kita mau lihat tuh di mana sih sebenarnya breaks-nya tuh. Nah, di sini bisa komen aja di BP course breakpoint course 1. Nah, ini aku bakalan rename jadi BP course 1. Nah, ada pun rumusnya itu breakpoints course dari 1 gitu. Nah, setelah itu um, di run aja. Nah, setelah itu di-run, kita bisa summary-in BP Core 1 ini. Nah, di sini bisa dilihat nih bahwasannya breakpoints kita itu ada dan itu di sini corresponding the break dates itu adalah di 2020 di bulan kedua. Nah, bisa kita lihat lagi sebelumnya. um, di plots. Nah, itu emang benar teman-teman bahwasannya di 2020 di bulan 2 di sini emang banyak banget yang kayak dia udah mulai terjadi breakpointnya di mana di sini ada lonjakan banget. Nah, ini juga sampai 2020 di em, bulan 3 juga sampai sini. Di 2020 di bulan 2-nya gitu. Adapun Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat nih plot dari struktural break-nya. Di mana di sini aku bakal rumusnya itu di convin BP course 1 gitu. Nah, di convin BP course 1 itu aku mau rename jadi BP course 2. Nah, selanjutnya di run. Nah, setelah itu kita bisa lihat nih kalau misalnya di sini em, nah, ini tapi kita lanjutin dulu komennya di sini. Lines kita mau kalau lihat di lines BP Course 1 sama lines BP Course 2-nya. Nah, di sini dia bakalan nunjukin secara detailnya kira-kira di mana sih terjadinya breakpoints-nya. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya yang terjadi breakpoint-nya Bangga itu mulai dari 2020 di bulan 2 kan. Nah, di sini. Terus juga dia nunjukin lagi tuh. Nah, terus naik kan, naik, 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 naik. Terus dia turun nih di sini, turun, 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 turun. Dia mulai naik lagi di sini, naik lagi, dan di 2020 bulan 8 itu dia mulai turun lagi tuh.
Nah, setelah itu kita mau di structural break test secara formal. Di sini aku pakai OLS Custom gitu. Nah, di sini bisa kita cari dulu di EFP. Hmm, nah, emang di structure. Nah, di sini bisa dicari nih EFP-nya. Nah, di sini di empirical fluctuation prosesnya. Terus tinggal masukin aja rumusnya di mana EFP course 1 terus type. Nah, ini kita mau pakai custom teori OS custom. Nah, selanjutnya itu di run aja. Setelah di run, eh, kita di sini bisa lihat di itu setelah kita masukin rumusnya, kita mau lihat langsung dari uh, plot cushion-nya. Nah, di sini bisa dilihat plot cushion test-nya. Di sini, zoom dulu. Nah, di mana di sini, aduh, nah, kita bisa lihat bahwa di sini ternyata mereka punya kerusakan struktural di mana di sini dia lebih dari lowernya dan juga ini melebihi dari uppernya di sini dan di sini. Nah, ini menunjukkan adanya kerusakan dari data yang kita miliki yang bisa dibilang juga structural break. Mungkin segitu aja dari aku, dari Kosong Teks dan yang lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.